Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 1 TPPG yang akan membahas mengenai triaksial. Oke, untuk itu perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Dani Setiawan, lalu ada Muhammad Nadif Fikri, lalu yang ketiga Darobi Suganda, yang keempat ada saya sendiri, Saman Faisal Hamdan, dan yang terakhir ada Taufik Nurrohman. Nah, untuk triaksial ini kita akan membahas apa aja sih? Yang pertama itu ada definisi kuat geser tanah, mengenai kita akan mendapatkan pengenalan tentang apa itu kuat geser tanah, dan lalu yang kedua ada metode uji lab kuat geser, di mana kita akan tahu bagaimana bermacam-macam metode lain untuk mencari kuat geser tanah. Dan yang ketiga ada uji triaksial, bagaimana alat, prosedur, dan ilustrasi percobaan uji triaksial, dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Kita mulai. Kami akan menjelaskan tentang uji laboratorium untuk kuat geser tanah. Yang pertama ada triaksial, yang kedua ada UCT atau Unique Confidence Compression Test, dan yang ketiga ada direct shear. Triaksial adalah salah satu metode pengujian yang bertujuan untuk mencari engineering properties tanah yang terdiri dari parameter C atau KC dan sudut geser dalam. Selanjutnya ada UCT, Unique Confidence Compression Strength Test, atau pengujian kuat tekan batuan utuh untuk menentukan kuat tekanan batuan intake dengan sampel berbentuk silinder hasil dari pengeboran full coring. Selanjutnya adalah direct shear, yaitu menentukan kuat geser tanah setelah mengalami konsolidasi akibat suatu beban dengan drainase dua arah. Kami akan menjelaskan tentang triaksial. Untuk pengertiannya itu sendiri, triaksial adalah salah satu metode pengujian yang bertujuan untuk mencari engineering properties tanah yang terdiri dari parameter C atau kohesi dan sudut geser dalam. Untuk jenis-jenisnya, triaksial terbagi tiga. Yang pertama, ada triaksial consolidated drained. Yang kedua, triaksial consolidated undrained. Yang ketiga, triaksial unconsolidated undrained. Nah, untuk standar sampel ujinya, triaksial mengacu pada ASTM D4767 dan ASTM D7181. Sampel uji yang digunakan harus melalui 3 tahap pengujian, yaitu yang pertama, tahap penjenuhan, yang kedua, tahap konsolidasi, dan yang ketiga, tahap penggeseran. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada tipe pengujian. Untuk tipe pengujian berdasarkan hal ini ada dua. Yang pertama ada under all around cell pressure atau yang diujinya adalah sigma C, dan yang kedua ada penggeseran pembebanan atau dalam hal ini deviator stress atau delta sigma. Nah, untuk under all around cell pressure itu sendiri ada dua. Yang pertama berdasarkan apabila katup drainase terbuka atau consolidated, dan yang kedua apabila katup drainase tidak terbuka atau unconsolidated. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan penggeseran pembebanan ada apabila katup drainase terbuka atau drained, dan yang kedua ada apabila katup drainase tidak terbuka atau undrained. Baik, rekan-rekan semua, selanjutnya kita masuk ke tipe pengujian dari uji triaksial ini sendiri. Nah, di uji triaksial ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe ini dibedakan berdasarkan consolidate atau unconsolidate dan juga drain atau undrain dari sampel tanah tersebut. Pertama, ada tipe unconsolidated undrain atau UU. Yang kita perhatikan pertama, tekanan air muncul atau tekanan air pori muncul saat proses pergeseran, tetapi sigma aksenya tidak diukur. Kedua, kondisi tegangan total CU dan PU adalah sama dengan 0. Maka garis keruntuhan yang dihasilkan akan berbentuk horizontal. Yang ketiga, pengujian berlangsung dengan sangat cepat. Yang keempat, CU dan PU digunakan pada analisis dengan kondisi tak teralir. Maksudnya, tak teralir adalah seperti stabilitas jangka pendek, pembebanan yang cepat, dan sebagainya.
Lalu setelah tadi unconsolidated undrained atau UU, yang kedua adalah consolidated drain atau CD. Yang kita perlu perhatikan dari CD ini adalah pertama, tidak boleh ada tekanan air pori berlebih terjadi pada sampel yang akan diuji. Nah, jadi pada sampel ini tidak boleh ada tekanan air pori yang berlebih, berbeda dengan UU tadi. Kemudian yang kedua, pergeseran dilakukan dengan kecepatan yang sangat lama. Maaf ya, perkara ini harusnya ada lama. Yang sangat lama untuk mencegah tekanan air pori yang berlebih. Nah, outputnya dihasilkanlah C aksen dan P aksen yang merupakan parameter dari kuat geser tanah itu sendiri. Nah, lalu poin yang keempat, tipe ini membutuhkan proses hingga berhari-hari. Kenapa berhari-hari? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena pada tipe ini pergeseran yang dilakukan dengan kecepatan yang sangat lambat untuk mencegah munculnya tekanan air pori yang berlebih tadi. Lalu poin yang terakhir adalah C aksen dan P aksen yang dihasilkan digunakan pada analisis dengan kondisi teralir penuh. Apa itu teralir penuh? Contohnya pada stabilitas lereng jangka panjang, pembebanan yang sangat lambat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah tipe consolidated undrained atau CU. Poin yang kita perlu perhatikan pertama, tekanan air pori muncul saat proses pergeseran, sehingga dihasilkanlah sigma aksen. Tapi yang perlu diperhatikan, di CU ini sigma aksennya diukur gitu. Sedangkan di UU, sigma aksen yang dihasilkan, tapi tidak diukur. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan dari CU ini adalah dihasilkan C aksen dan P aksen. Lalu yang ketiga, lebih cepat dari CD. Kenapa lebih cepat? Karena pergeserannya tidak dilakukan secara lambat sebagaimana yang dilakukan di consolidated drain. Nah, jadi tipe consolidated undrained atau CU ini direkomendasikan untuk penguji yang membutuhkan nilai C aksen dan P aksen dengan segera, dengan waktu yang cepat. Lalu selanjutnya kita masuk ke alat dan sampel uji. Seperti saya sudah singgung sebelumnya, untuk sampel sendiri, keadaannya itu disesuaikan dengan tipe pengujian yang akan kita lakukan. Lalu, yang perlu kita perhatikan di alat dan sampel uji, pertama dari sampel uji. 1. Sampel uji sekurang-kurangnya adalah 3 buah. Yang kedua, diameter minimumnya adalah 3,3 cm. Yang ketiga, apabila diameter benda uji lebih kecil dari 7,10, butir tanah terbesar yang diizinkan dalam benda uji adalah 1/10 kali diameter benda uji. Lalu ada alat-alat. Untuk alat-alat sendiri nanti akan lebih jelas barangkali saat sesi contoh atau ilustrasi pengujian. Tapi di sini saya akan singgung sedikit alat-alat. Yang pertama adalah sel triaksial yang ini nih, seperti yang kita lihat sel triaksial. Lalu ada 2 alat untuk memberikan tekanan. Ketiga, alat kompresi. Keempat, arloji ukur untuk mengukur. Yang kelima, membran karet. Yang keenam, cetakan tanah. Dan yang ketujuh, alat-alat pemeriksa kadar air tanah itu sendiri. Nah, itu tadi alat dan sampel uji. Untuk lebih jelasnya, nanti akan ada ilustrasi pengujiannya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, ini ada video tentang cuplikan bagaimana ilustrasi uji coba triaksial. Untuk ilustrasi bagaimana caranya mengoperasikan alat dan bagaimana untuk melakukan suatu uji coba triaksial. Untuk video ini kami mengambil dari video mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kota Cimahi. Berikut ilustrasinya. Jadi modul berikutnya yaitu modul triaksial, modul ke-14, diatur dalam SNI 4813/2015. Tujuan dari praktikum modul triaksial ini yaitu untuk mencari nilai sudut geser dan posisi tanah dengan metode
undrained consolidated atau unconsolidated undrained, yaitu lapisan tanah yang diberi beban sangat cepat, seperti contohnya adalah beban urugan yang berlangsung relatif sangat cepat. Alat yang digunakan dalam praktikum modul triaksial ini diantaranya ada batu pori, lalu karet seal, karet membran, ring pencetak, ring peletak dari membran, lalu piston, peta saring, lalu ada extruder, seperangkat alat triaksial. Kan pengujiannya unconsolidated undrained karena lebih gampang dan lebih cepat. Nanti yang dibuka tuh cuma ini aja, kompresor sama vakum. Kan ini tekanan dulu, tekanan udahnya nol. Yang ini tunjuk ini kompresor pastiin, tapi sebelum menyalain pastiin ini udah tutup.
Nah, nanti di sininya pastiin ya ada 3 katup ya, 3 katup juga, katup cell pressure, back pressure sama pore pressure di belakang tuh. Nah, nanti untuk back pressure sama pore pressure-nya pastiin juga tertutup, kuncinya hanya kayak gini. Yang cell pressure-nya buka, keadaannya kayak gini. Ini kayak gini keadaannya. Nah, nanti ini kalau ini udah dipastiin kebuka juga, buat nanti pengujiannya tuh yang harusnya 3 sampel. Jadi buat yang tekanan pertama nanti ini udah pasien terbuka, ini dibuka, dia deformasinya diatur. Diatur. Oh, ininya kunci dulu. Ini kunci. Terus nanti ini atur kecepatan naik motor si mesinnya gitu ya. Kasih aja nggak usah maksimum lah. Ini aja setengahnya ya, setengah dari maksimum. Ini pastiin keadaan masih stop. Nah, kalau udah stop baru dibuka katup cell pressure-nya. Kasih tekanan sebesar 0,5 kilogram per sentimeter luas. Ini segini aja. Nanti di sini bakal ngisi air. Di sini fungsinya itu sebagai tekanan nanti tuh. Di sini sebagai tekanan. Pastiin juga ini katupnya dibuka. Jadi biar pas kita masukin air, tekanan air, ini yang udara di dalam tabung ini juga keluar lewat sini. Nanti pas airnya sekiranya udah penuh, langsung ditutup. Nah, jadi kalau ini udah ketutup, pastiin lagi tegangan di sininya masih setengah, masih kan ya? Kalau masih, ini udah diatur, pencet tombol up, terus baca sekaligus ini deformasi sama tekanan sama deformasinya. Untuk bacaannya nanti per 10 mm ini, per 10. Jadi nanti ketika dial deformasinya nyentuh angka 10, baca ininya berapa. Kalau ini tinggal ditekan tombol up. Nah, kan naik. Lihat. Ketika dia deformasinya menunjukkan angka 10, nanti ininya baca berapa? Per 10. Langsung baca yang atas Nah, ini 10. Udah 10, ini baca berapa? 1 koma mungkin ya. Tuh, nanti per 10 lagi ketika angka menunjukkan angka 20, baca lagi berapa? Nah, pembacaan ini tuh nanti dihentikan ketika si dial tekanannya udah turun sebanyak 3 kali ataupun udah konstan aja nggak naik lagi. Ya, itu dinyatakan bahwa nanti tekanannya itu udah mencapai tekanan maksimum. Tekanan maksimum segitu. Udah selesai. Katup regulator cell pressure-nya diturunin lagi, kenolin lagi fungsinya ya biar mengembalikan air di dalam tabung itu kembali ke sini ya, pengujiannya udah selesai. Ini diturunin lagi aja, tekanannya dikeluarin lagi dari sampel itu gitu. Nanti juga air di dalam situ juga nanti bakal turun ke sini, balik lagi ke tabung, tungguin aja.
Untuk kesimpulannya, yaitu triaksial adalah merupakan salah satu dari 3 uji yang untuk mencari nilai kuat geser tanah di antara direct shear dan unconfined. Uji triaksial juga adalah salah satu metode pengujian yang bertujuan untuk mencari engineering properties tanah yang terdiri dari parameter C atau kohesi dan sudut geser dalam. Dan pengujian triaksial ini juga terbagi atas 3, yaitu triaxial consolidated drained atau CD. Yang kedua ada triaxial consolidated undrained atau CU. Dan yang ketiga ada triaxial unconsolidated undrained. Yang masing-masing itu mempunyai perbedaan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.